Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 Januari 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Kalau dilihat kemarin ada yang ambil posisi buy enggak? Ya, saya pribadi pun ngide buat ngambil sell sebenarnya, cuman untuk ngambil sellnya sendiri itu saya ambilnya ada di sekitar 30-an. Ya. Sebenarnya di sini ada satu hal yang menarik sebenarnya ya, kalau kalian ini memang kan secara H1 kita mendapatkan ini marketnya sekarang sudah kena area supply-nya dan sekarang ini sedang bereaksi. Nah, kalau dilihat ini kan market kemarin ya, kalau dibilang kalau saya geser ini ya, ini hampir sama nih geraknya nih tuh ya. Ini kena, kemudian retest dan kemudian naik, dan naiknya ini adalah sudah kena area supply. Nah, sarapannya saya itu kemarin adalah seperti ini. Dia kena supply, turun dan langsung naik gitu kan ya. Ternyata kalau dilihat kenaikan kemarin itu belum sempat kena area supply-nya di harga 42. Untuk retest 42-nya pun itu juga belum. Sebelum retest ternyata marketnya itu lebih memilih untuk retest daripada H4 inverted head and shoulder-nya ya. Dia retest kemudian naik. Nah, ketika naik, nah ini sekarang menjadi halangan nih yang ada di area supply-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita masih prefer untuk ambil buy atau seperti apa? Untuk sekarang yang bisa dilihat kita masih prefer buat ambil buy. Walaupun kita di sini mengesampingkan adanya kita masih ada gap di sini ya, yang lumayan besar di sini. Ini gapnya nggak akan saya hilangin, akan saya masih tetapkan di sini, tidak berubah. Kalau gitu di mana kita bisa ambil buy? Untuk sekarang kita biarin dulu ini marketnya bereaksi daripada akibat area order block, supply dan sebagainya, biarin aja dulu ya, karena kalau dilihat besar dari area supply-nya ini kan gede sekali ya. Even itu kita ambil dari 42 sampai batas atas ke 60 itu adalah 200 pip. Jadi untuk sekarang yang bisa video sekarang yang bisa saya kasih tahu ini kita ambil santai dulu ya. Jangan gegabah dulu. Ini kalau bagi yang sudah ngambil buy ketika dia nge-retest di harga 4.400 ya, itu kalian sudah dapat profit besar. Dan kalau dilihat dari 4.400 naiknya ini lumayan tinggi 500 ya. Jadi kalau bisa sih ya, karena kemarin sudah saya infokan juga bahwa untuk jarak ataupun range dari pergerakan satu candlenya ini sekarang cukup besar. Karena akibat daripada volatilitas harga pada saat menjelang akhir tahun kemarin ya kan, yang dimana CME menaikkan margin, ini terjadi sell off besar-besaran. Dan di sini kalau bisa dilihat marketnya sedang berusaha untuk kembali lagi membalancekan risk ataupun membalancekan range daripada yang sudah terjadi kemarin ya. Kalau dilihat ini kan per 1H1 ini kan gede sekali ya, dari drop di sini ini 600 pip, kemudian dari sini ke bawah itu 650, dan di sini yang terakhir ini adalah sejauh 580. Jadi per satu candle H1 juga gede-gede jaraknya. Jadi ini otomatis pasti bakal di-clearkan dulu ya. Ini range besarnya pasti harus habis dulu. Sisa cuma ini doang ya. Jadi kalau ketika nanti ini sudah range-nya habis, kemungkinan sih ini gapnya bakal ditutup. Cuman sekali lagi, apa faktor kuncinya ya? Kita perlu tahu faktor kunci daripada pergerakan harga itu seperti apa. Nah, kalau dilihat sekarang, apakah faktor kunci dari geopolitik itu masih berlaku? Menurut saya sih, kalau dengan kejadian kemarin, ya, ketika marketnya sudah rally dan ketika sesi ini kan sesi Asia ya, sesi Asia lari, kemudian mendekati sesi London, ini marketnya retrace, kemudian sesi New York marketnya naik, dan ketika naik besaran naik daripada sesi US dan juga sesi Asia kemarin itu lebih tinggi Asia. Jadi kalau dibilang sesi US kemarin itu tidak membuat harga itu terbang sampai 4,5. Jadi kalau dilihat apakah di sini berarti marketnya sudah mulai capek naik? Menurut saya sih iya. Ini kemungkinannya nih marketnya sudah mulai agak capek naik. Jadi kemungkinan kita akan mendapatkan marketnya itu untuk retrace turun cukup jauh ke bawah. Cuman untuk sekarang sih belum kelihatan ya. Untuk hari ini kemarin ya, untuk news kemarin ada sebenarnya satu, yaitu ISM Manufacturing PMI keluarnya 47,9. Berarti dari segi manufacturing
index manager ya. Itu turun dari 48 ke 47. Kemudian untuk hari ini untuk hari ini secara news nanti malam itu nggak ada, cuma ada member FOMC aja beberapa ngomong di sini. Ada Barkin, ada juga ini ada Final Services PMI. Ini saya juga nggak ngerti nih ya, kenapa ada Final Services tapi di sini nggak ada ISM-nya. Ini juga saya bingung nih ya. Tapi yang penting tuh hari ini cuma ada satu doang sih seharusnya ya. Coba saya cek lagi. US S&P Services Final ya, itu doang sih ya, nggak ada yang lain. Jadi kalau dilihat hari ini bagaimana ya, memang untuk kalau dilihat hari ini kemarin itu kita mendapatkan marketnya itu terbang jauh sekali ya, sampai di 4456. Jadi kalau kita bicarakan dari market buka ya, dari market buka anggaplah di sini nggak ada gap ya, berarti kan dari 4328 naik sampai 4455. Ini naiknya sejauh 1272 pip ya. Ini naiknya sejauh 1272 pip. Ini kalau kita menghiraukan yang namanya gap. Kalau kita pakai gap berarti pergerakan kemarin hari Senin adalah dari low paling rendah sampai tertinggi adalah sejauh 1064 pip. Jadi kalau dilihat kemarin pergerakannya sudah cukup lumayan untuk membuat marketnya itu oke lah. Kita sudah melihat marketnya itu mengalami yang namanya risk off. Nah sekarang point of view-nya gimana? Apakah kita masih bisa untuk nge-buy atau sell? Untuk dari segi daily kita tetap tidak yang namanya merubah pandangan. Kita dari segi daily tetap selama ini tidak di break, ini pandangannya masih bullish. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di sini area supply-nya ini bisa dipakai enggak untuk yang namanya sebagai area bisa kita nge-sell? Untuk kalau dilihat di sini kalau kita bandingkan dengan kejadian kemarin di Oktober 2025, ini kan untuk area supply-nya kan sebesar ini ya. Ini sebesar ini. Kalau misal lihat dia harganya itu masuk ke area supply, kemudian marketnya drop. Nah, kalau dilihat sekarang apakah potensi marketnya kena supply kemudian drop ekstrim? Kemungkinan bisa ya. Jadi kalau dilihat ini bakal menjadi pertahanan terakhir untuk dari segi seller untuk membuat harga itu jika misalnya pengen bearish mengikuti dari time frame weekly yang sudah saya sampaikan kemarin, inilah pertahanan terakhirnya. Karena kalau ini sampai jebol ke atas berarti otomatis 4,5 lewat, kemungkinan 4700 kita bakal kena ya. Otomatis ini adalah pertahanan terakhir bagi seller jika ingin marketnya itu memang masih menginginkan yang namanya untuk lanjut drop ke bawah ya. Dari segi daily indikatornya kalau kita lihat dengan kenaikan ekstrim kemarin ini lumayan ngebuat stokastiknya ini dari yang melebar ya kemudian langsung rapat. Nah ini kalau dibilang ini volumenya saya rasa ada ya. Karena sekali lagi kalau dilihat dari yang semulanya stokastiknya melebar, kemudian stokastiknya itu langsung mepet ya. Ini kalau dilihat jaraknya kan lumayan ya. Ini yang fast 40, yang slow ada 50, beda 10 poin. Tiba-tiba dengan satu candle bullish besar langsung mepet keduanya sekarang di 45 dan 40. Ini kalau dilihat berarti momentum kemarin hari Senin lumayan kenceng ya. Dengan diikuti oleh yang namanya RSI langsung naik dari 52 ke 53 ya, dari 53 naik sampai ke 63, naik 10 poin juga. Jadi perbedaan 10 diikuti RSI juga 10, ini langsung benar-benar ekstrim terbang ya kan. Jadi dengan adanya momentum kemarin ini menjadi faktor bahwa memang risk off kemarin beneran terjadi karena akibat dari ya udah itu kan kalian tahu sendiri beritanya ya. Dari segi daily tetap tidak berubah pandangan, dan kalau dilihat apakah daily bearish fair value gap di sini masih kita bisa pakai. Untuk sekarang ini masih bisa kita pakai sebagai bearish fair value gapnya. Ya, ini bearish fair value gap masih bisa kita pakai karena sekali lagi kalau kita mengacu pada kejadian kemarin juga per Oktober, di sini juga kan bearish fair value gap ya. Bedanya cuma adalah di sini candlenya hijau, di sini candlenya merah ya di candle ketiganya. Nah ini sih yang bikin sebenarnya rada rancu. Apakah di sini bearish fair value gap yang di sini lebih bagus pada saat Oktober atau yang terjadi kemarin di Desember? Ya,
Memang dia kena bearish value gap ya kan, kemudian next candle-nya kena supply, kemudian baru dia drop. Nah, kalau dilihat sekarang apakah potensi mengulang kejadian kayak kemarin? Ya bisa aja, berarti kalau dia memang ini naik lagi dikit ya. Naik lagi dikit kena supply ketika kena harga 4480, mungkin 4485 atau enggak 4470 angka keramatnya, kemudian langsung drop ke bawah, bisa juga. Ya, tidak menutup kemungkinan. Oke, yang penting kalian tahu dulu ini marketnya sekarang dari segi daily masih dalam kondisi bullish sebenarnya, hanya saja terjebak di dalam area krusial untuk seller. Kalau seller memang sekali lagi ingin menekan harga seperti kayak kejadian November kemarin tanggal 13, sekali lagi ini adalah area terakhir dan dibarengi dengan marketnya itu kalau bisa respect bearish fair value gapnya ya, antara dua ini. Kemudian dari segi H4, kalau kita lihat otomatis H4 sudah bullish ya, berarti inline semua time frame sekarang sudah bullish. Nah, untuk dari segi time frame H4 berarti sekarang begini ya pergerakannya. Ini kita ambil dari high ya, ini high, kemudian di sini buat low, lower high, lower low, kemudian ini adalah lower high, kemudian di sini dia ngebuat higher low. Kemudian di sini dia ngebuat higher high. Sekali lagi, higher high di sini belum ada ujungnya. Apakah di sini ujung dari higher high atau di mana? Karena untuk candle daripada H4 itu masih running ya, masih running ke atas. Jadi belum ada titik di mana higher high itu tercipta. Apakah di sini di 59 hari ini, atau mungkin nanti dia akan naik lagi sedikit, atau di mana? Ya. Saya tidak bisa menyimpulkan untuk satu candle doji di sini ya, karena ini literally doji, jadi saya skip aja ini untuk dojinya. Jadi untuk sekarang apakah di sini 59 atau mungkin naik lagi? Untuk sekarang sih untuk high-nya yang bisa saya lihat di sini ya, di 59. Jadi kalau per H4 ya, kalau dilihat per H4 dilihat jika memang target higher high-nya memang sampai sana dan kemudian retrace, ya udah kalian tinggal tarik Fibo aja dari low-nya di sini sampai ke atas, maka kalian akan dapat di sini 38,2-nya ya. Di sini 38,2. Kemudian di sini 50% dan 1,8, kemudian ekstrim untuk gap sampai 78,2. Oke. Kemudian jika semisalnya ini kan anggaplah kita break kemarin ya. Ini break H4 di atas 4405 ya kan. Break, dia naik dan di sini ya kan. Nah, ketika di sini jika semisalnya ya jika semisalnya dari sini sampai sini, memang di sini marketnya juga belum sampai 38,2 ya. Jadi otomatis jika marketnya itu memilih high yang di sini, otomatis Fibonacci juga tidak bisa ditarik titik nolnya. Otomatis titik nol bakal digeser lagi. Dan sekali lagi 38,2 bakal pas di area RBS-nya. Jadi 4405 sampai 4400 ini bakal menjadi area penting. Otomatis ini adalah area resisten become support yang lumayan krusial di sini ya. Mau kalian sampai di 4405 ataupun semisalnya pakai angka genap aja di 4400 ya, juga boleh. It's okay. Jadi selama ini H4 masih di atas 4400 untuk sekarang, kalian boleh berpandangan ini untuk ngebuy, it's okay, nggak masalah ya. Jadi yang penting ini akan menjadi area penting untuk di supportnya, karena inilah RBS-nya. Oke. Lewat daripada itu ya udah kalian tinggal tarik Fibonacci aja. Ya. Tinggal tarik Fibonacci aja. Sekali lagi, jika semisalnya 4459 adalah titik nol. Oke, otomatis H4 ini bullish, tidak berubah. Kalau dilihat sekarang apakah ini H4 SBR-nya sudah berubah? Menurut saya sih untuk H4 SBR ini 4440 kayaknya nggak bisa dipakai ya. Ini tidak terlalu bagus nih. Karena dia cuma kena sekali ya. Ini kan dia itu break ya, break retest, naik ke atas kemudian naik. Nah, ini awalnya bagus, cuman kalau dilihat akibat kejadian sekarang ini kurang begitu bagus. Secara time frame H4 4440 di sini kurang begitu bagus. Tapi kalau time frame yang kecil saya rasa mungkin bagus ya. Secara H4 indikator stokastik ini sudah masuk ke dalam zona overbought. Tetapi secara RSI-nya ini masih flat di bawah 60. Jadi agak sedikit ragu-ragu sebenarnya ini apakah masih bisa ada power naik atau enggak sebenarnya nih.
bensinnya sudah mulai berkurang, cuman gasnya kok naik sekali. Jadi saya worry-nya ini boros ya, yang dimana bensinnya sedikit tapi tarikannya ini kuat sekali. Jadi kalau tarikannya kuat ke atas tapi momentumnya nggak ada, saya worry-nya ini sekalinya drop ke bawah ini bisa bubar. Karena secara H4 kita juga kita tidak mendapatkan yang namanya fair value gap kecuali fair value gap H4 yang di sini. Fair value gap H4 di sini, kemudian di sini juga ada gap, kemudian di sini juga ada yang namanya H4 inverse fair value gap juga di sini, otomatis jadi BPR juga. Ya, dan kalau dicari juga di sini, ini juga ada bullish fair value gap, dan kalau kalian tarik geser ke kanan, ini juga menjadi area resistance sebelumnya. Ya, jadi penumpukan di area 4370, 455, 4350 ini bisa menjadi kondisi di mana marketnya bakal terjadi reaksi kencang di sini. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ketika nanti dia nutup gap ekstrim ya sampai di 4330, 4330, 4320 langsung mental naik juga bisa. Ya, ini kemungkinan jika dia drop, ini kemungkinan ya udah ini bisa sampai sini. Sekali lagi untuk Fibonacci, jika semisalnya 59 adalah titik 0, ini kalian bisa lihat sendiri. Area ini adalah merupakan area yang penting. 61,8 ada di 4366. Oke, jika semisalnya marketnya memilih untuk lanjut turunnya kenceng ya dengan dia melewati 4400 secara H4. Kalau kita mau nge-buy bagaimana? Untuk dari segi H4 ya kita untuk sekarang prefer buat nge-buy ya sekali lagi sama ya. Kalau kita mendapatkan adanya retest 4400 dan terjadi pembalikan, kita bisa nge-buy. Kalau kita nge-buy di atas bagaimana? Untuk nge-buy di atas kayaknya untuk sekarang agak sedikit sulit sih. Agak sedikit sulit nih, karena kalau dilihat ini H4 memang awalnya adalah support ya. Kemudian berubah menjadi resisten juga dan sekarang ini dites, masalahnya agak sedikit payah nih. Kurang begitu bagus untuk mencari H4 jika memang ini marketnya mau bullish ya. Agak sulit sebenarnya. Memang sih di sini ada satu kecil bearish fair value gapnya kecil sekali ya, cuman ini menurut saya nggak bagus sih. H4 resisten better langsung ini aja deh 4,5 ya. Jadi kalau di bawah 4,5 kemudian 4400, tengah-tengahnya mungkin kalian bisa pakai 4450 sebagai angka psikologi ya. Ini saya ambil angka tengah aja ya kalau kalian mau paksa. Jadi kalau kalian mau ambil buy hanya melihat H4, kalian mau kepikiran 4450 sebagai pivotnya ya. 4450 hanya sebatas sebagai pivot aja, bukan sebatas ini juga area yang bagus ya kan, karena kalau kalian geser ke kiri ini tidak terlalu bagus 4450 nya. Ini sempat fake out kemudian mental lagi, dites ya. Jadi kalau kalian mau pakai juga 4450 silahkan. Kalau ada H4 close di atas 4450 kalian ngide untuk ambil buy ya silakan. Target sampai mana mungkin ya mentok-mentok 4500, tapi tidak untuk kemungkinan 4470 sekali lagi ya, siapa tahu ada angka keramat nih 4470, 4480 kemudian dia langsung drop ke bawah kayak gini juga bisa. Teorinya gitu ya. Jadi untuk sekarang saya itu tidak mau untuk buy di area premium ya. Saya better mendapatkan buy di harga diskon aja untuk ngebuy. Untuk H1 sekarang. Untuk H1 ini 4400 kayaknya kita mendapatkan ini juga H1 ya. Ini H1 berarti ya. Coba kita geser, ini fake out. Oke. Kita geser. Oke, berarti 4400 oke lah ya. 4400 bisa kalian pakai untuk time frame H1 atau time frame H4. Nah, untuk ngide menurut saya sih di sini kita mendapatkan beberapa liquidity ya yang kemungkinan bisa di tap. Di sini ada dua ya. Ini dan ini. Ya, ini dua ini bisa menjadi magnet kencang jika semisalnya, apalagi untuk hari ini, ini ada satu candle nggak punya ekor nih.
Ya, nanti kita buka time frame kecil ya. Ini ada satu candle nggak punya ekor. Di sini kita ada satu liquidity juga equal low. Ini adalah low siang. Kemudian ini adalah low sesi New York. Ini adalah low sesi Asia. Jadi dua ini sih. Ya. Jadi kalau mau lebih bagusnya sih kayak begini ya. Ini dua low di sini bisa menjadi titik kunci jika semisalnya marketnya prefer kencang ke bawah sih. Ini bisa menjadi target nextnya. Ini lewat, kemudian dia di 4405, 4400 nggak ada pembalikan, justru drop, ini bakal menjadi targetnya. Begitu apakah kita untuk mencapai target ini, apakah kita lebih prefer untuk nge-sell? Menurut saya sih untuk nge-sell di area dengan target seperti ini tuh agak berat. Ya, agak berat. Menurut saya sih kalau mau nge-sell untuk sekarang per H1 skenario masih sama kayak kemarin, yang dimana biarin aja ini lewat semua liquidity-nya. Kita masih ada satu kecil RBS ya. Di 4380. Kalau di 4380-nya bisa nahan ya, jadi pembalikan, nanti kalian bisa ambil buy nanti. Kalau ngambil sell-nya di mana? Sebenarnya sih di sini ya. Tapi selagi ini range-nya masih besar sekali. Jadi kalau kalian tidak bisa melihat range-nya terlalu besar, better jangan dipaksain. Untuk sekarang H1 memang kita mendapatkan ini marketnya sudah break di bawah RBS kecilnya. Ya, ini. Ini kalau kalian lihat ini kan RBS ya. Ini resisten, berubah menjadi support, kemudian berubah menjadi resisten lagi. RBS kemudian jadi SBR. Nah, memang harganya sekarang berada di bawah 4438. Untuk dilihat berarti lebih prefer kita itu ambil sell ya kan, dengan target ini sampai 4416. Kalau dilihat secara H1 memang kita mendapatkan yang namanya bearish divergence juga di sini. Ini marketnya ngebuat high, stochastic ngebuat low, dan diikuti dengan RSI dan juga ngebuat yang namanya low. Jadi ini adalah bearish divergence. Seharusnya kita mendapatkan retrace. Sampai mana? Sekali lagi ya, jika ingin nge-sell sekarang, selama H1 tidak balik lagi di atas 38 syaratnya, ini kalian bisa untuk nge-sell sampai mana? Target itu sampai candle nggak punya ekor di 16. Ataupun ekstrim kalian mau targetkan jauh sekali sampai ngejemput low New York kemarin, silahkan. Kalau nge-buy gimana? Kalau nge-buy menurut saya ini H4 sih. Ini prefernya masih H4 kalau mau ambil buy ya, di atas 4450 ya silahkan nge-buy. Cuman saya pribadi saya nggak mau nge-buy di atas sih untuk sekarang ya. Nggak tahu kenapa. Menurut saya sih ini udah nggak worth it buat di buy di atas sih. Coba saya cari kecil-kecilnya ya. Ini sepertinya ada sesuatu yang menarik. 44 Nah, ini berapa nih? 4441 kemarin 39. Oke, sebentar ya. Sorry, ini 15 menit sih ini seperti dia ngebuat liquidity di sini ya. Cuma ini liquidity-nya sudah diambil level 1 ya. Ini kan awalnya liquidity nih. Ya, ini kan awalnya liquidity ya. Ini awalnya liquidity, kemudian liquidity-nya sudah diambil level 1-nya. Yang di sini ya. Nah, diambil sekali tuh ya. Diambil kemudian langsung ke bawah jauh sekali ya. Kalau gitu apakah di atas di sini kita masih punya harapan untuk marketnya itu berhenti? Nah, ini apa ini? Bukan. 1 jam sih nggak kelihatan untuk area resistennya lagi ya. Immediate-nya sih H1 ini 75 ya. Angka keramat sih 75 lagi nih, nggak tahu kenapa nih. Ya, 75 sebagai angka keramat. Kalau 15 menit, ntar ini saya buat lu H1.
Ya 175, kemudian 15 menit kita ada satu kecil ya di sinilah kisaran 85 berarti nih. Ya 85 ini adalah 15 menit. Sorry. Kemudian versi supply 15 menit udah nggak ada ya, ini sudah diambil soalnya ini berubah menjadi supply H1. Ini liquidity sisa ini doang nih ya, sisa level 2 dan level terakhir mentok. Kalau mau dicari ujungnya, ini sih ada satu candle nggak punya ekor nih, satu nih ya. Jadi kalau dia naik ini masih punya utang satu di 71 ya. 71, kemudian di bagian atas sudah nggak ada lagi. Untuk versi 5 menitnya 85 sih ya. Ini sih kalau versi 5 menit ya. Ini dia di sini. Set. Nah, ya. Ini pucuk segala pucuk nih. Jadi kalau ada yang mau ngambil sell, kalau kisaran masih ngide ya, itu di 85 jika memang marketnya memilih untuk naik nanti. Daripada itu, nah itu aja sih ya, lewat dari 85 ya udah ketemu 4,5 langsung ya. Untuk bagian bawah sekarang kalau dia ngelewatin, untuk tadi kan H1 di sini ya, selama dia masih di bawah 38 kita masih oke. Ya, kalau masih di bawah 4438 sementara it's okay buat nge-sell. 15 menit mana ya, naik banting lagi, ini ada low, ini ada candle nggak punya ekor ya. Ya ini benar candle nggak punya ekor di 4416, kemudian di bagian bawah apa nggak ada utang nggak di bawah? Nggak ada sih ya, sisa gap dan candle nggak punya ekor. Oke, kalau mau ada sell di sini sekarang agak berat sih ya, agak berat. Harapannya sih cuma satu nih, H4 dalam waktu lagi 1 jam ini kita mendapatkan pola evening star ya, atau nggak shooting star apalah nih saya lupa, yang ini hijau, doji, kemudian merah ya. Dengan demikian marketnya bisa lanjut turun. Target saya sih harapannya sampai kena low kemarin malam nih di 4396, enak nih. Drop, kemudian mental kena fair value gap yang besar nih tadi ya, kemudian baru dia naik, itu enak sih. Atau nggak pakai Fibo nanti kan. Lagi H4 kita ini masih marketnya structure bullish. H1 kalau dilihat sekarang market structure H1 adalah bullish ya, dengan batasan H1 menjadi change of character adalah di sini. Oke, jadi kalau H1 ingin change of character dia bakal ngelewatin 4396 dengan syarat ada body candle close di bawah 4396. Jadi dengan dia ada H1 close di bawah 4396. Jadi dengan demikian marketnya itu bisa untuk beneran ke bawah nanti. Kalau bicara per satu swing ya, ini kan versi H1 swing besar ya, yang dimana kan ini kan high, low, high ya. Ini adalah swingnya yang besar di H1. Kalau mau swing versi pendeknya sebenarnya di sini marketnya OTW change of character. Nih. Ya, ini per satu swing sekarang. Per candle. Bukan per satu swing, per candle. Jadi kalau ini kan dilihat nih high, ini low, ini high. Nah, ini potensi ngebuat change of character. Kalau ada change of character di sini, nanti dia naik lagi, nge-retest mungkin 38. Kalian ngide buat sell untuk target sampai candle nggak punya ekor di sini, ya silahkan. Lumayan juga, ini kan 200 pip. Oke, gitu ya. Jadi H1 intinya di sini adalah change of character yang sebenarnya. Kalau versi pendek di sini, kalau versi 15 menitnya, ya ini versi 15 menit sih sebenarnya ya. Ini bisa dipakai versi 15 menit. Ini sudah change of character, hanya saja masih ekor-ekor doang, tidak ada body candle close. Jadi kalau ada body candle close nanti di bawah change of character, nanti marketnya terjadi pembalikan misalnya ya.
nanti kalian bisa ambil sell. Mau targetkan sampai sini, mau targetkan sampai area RBS-nya di 4405 sampai 4400, atau mungkin ngincar low di sini. Ya, silakan. Ngide silakan ya. Lagi H1 syaratnya kalau ingin nge-sell adalah ini kalau ingin nge-sell dengan kalian ngelihat area supply di sini, pertama ini marketnya untuk sementara ini nggak boleh di atas 38 secara H1. Kemudian 15 menit kita mendapatkan change of character berdasarkan low di sini. Nanti ketika dia drop terjadi retrace, kembalikan, nanti kalian bisa sell. Tapi kalau marketnya itu bergeraknya adalah bolak-balik gini nggak jelas, lebih baik sabar dulu, jangan dipaksain ya. Oke. Kalau ada yang mau buy bagaimana? Saran saya kalau mau nge-buy adalah ini biarkan dulu di sweep low-low-nya di sini. Nanti terjadi reject panjang atau mungkin kalian mau nge-buy di 80 bisa. Itu aja sih untuk sekarang. Oke? Ingat, semua time frame-nya ini adalah untuk sekarang bullish, jadi otomatis kita masih prefer untuk ambil buy. Ya. Dan secara struktur juga sudah bullish semua, jadi kita lebih prefer sekali lagi untuk ambil buy. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.